Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Hukum Acara Perdata akan memaparkan materi pertemuan ketiga mengenai perwalian atau kuasa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya, yaitu saya Indah Surya Lestari dengan NPM 2420 60 10 99. Perkenalkan, nama saya Cinta Amalia Tirapsari dengan NPM 2410 60 10 28. Saya Handita Yuli Rahmadani dengan NPM 24406012119. Saya dengan Ekova Fitrina dengan NPM 24406011165. Perkenalkan, nama saya Riza Vila Sativa dengan NPM 2040601177. Perkenalkan, nama saya Munaziratul Jana dengan NPM 2420601094. Perkenalkan, saya Nadia Safira Sazwani dengan nomor NPM 24206010178. Perkenalkan, nama saya Anissa Tusabika dengan NPM 24406011175. Orang yang dapat menjadi pihak berperkara. Pihak berperkara adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan, menanggapi, dan membela diri dalam suatu perkara di pengadilan. Dengan kata lain, mereka adalah orang atau badan hukum yang secara langsung terlibat dalam sengketa hukum. Yang pertama, ada perorangan. Orang yang cakap hukum telah berumur 18 atau sudah menikah. Jika belum cakap hukum, anak di bawah umur atau orang di bawah pengampuan, maka diwakilkan oleh wali atau pengampu. Yang kedua, ada badan hukum. Lembaga yang diakui sebagai subjek hukum, misalnya perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, lembaga pendidikan, atau organisasi sosial. Badan hukum diwakili oleh pengurusnya seperti direktur, ketua, atau kuasa yang ditunjuk. Yang ketiga, ada pihak lain. Berdasarkan undang-undang, misalnya jaksa agung atau jaksa dapat menjadi pihak berperkara untuk kepentingan umum dalam pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Yang kedua, ada lembaga perlindungan konsumen dapat menggugat atas nama konsumen, pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Landasan hukum yaitu pasal 118 HIR, pasal 1320 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008. Contohnya, yang pertama, Siti menggugat Rina karena wan prestasi dalam perjanjian jual beli. Siti dan Rina adalah pihak berperkara. Contoh yang kedua, PT Maju Jaya menggugat CV Sejahtera karena pelanggaran kontrak kerja sama. Kedua badan hukum tersebut berperkara melalui direktur masing-masing. Contoh ketiga, anak di bawah umur menggugat melalui walinya atau orang tua. Pihak berperkara tetap anak, namun diwakili oleh wakil. Teman-teman, ada yang tahu apa itu kuasa? Secara umum, pemberian dan pembuatan surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam bab ke-16, buku ketiga KUH Perdata. Sedangkan aturan khusus yang mengaturnya terdapat dalam HIR dan RBG. Pengertian kuasa secara umum dapat merujuk pada ketentuan pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang yang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan segala urusan. Kuasa adalah wewenang yang diberikan oleh seseorang atau pemberi kuasa kepada orang lain atau penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum atas namanya. Dalam artian, penerima kuasa tidak bertindak atas nama sendiri, tetapi mewakili kepentingan pemberi kuasa. Landasan hukum ada pada bab 16 buku 3 KUH Perdata pasal 1792 sampai 1819 KUH Perdata, pasal 123 HIR dan pasal 147 RBG. Contoh, klien memberikan kuasa kepada advokat untuk beracara di pengadilan, surat kuasa khusus untuk menghadiri sidang atau mengurus perkara tertentu. Jenis-jenis kuasa. 1. Kuasa umum. Diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata, kuasa umum memberikan wewenang kepada seseorang untuk mengurus segala kepentingan pemberi kuasa, terutama terkait harta kekayaan secara luas tanpa ada batasan. Contoh kasus, seorang memberi kuasa kepada manajer pribadinya untuk mengelola segala urusan harta kekayaan, termasuk menjual properti dan mengatur keuangan keluarga secara menyeluruh tanpa ada batasan tertentu.
2. Kuasa khusus. Dalam pasal 1795 KUH Perdata, kuasa khusus hanya mencakup satu atau beberapa kepentingan tertentu yang spesifik. Kuasa khusus harus memenuhi persyaratan tertentu agar sah digunakan di pengadilan, seperti yang diatur dalam pasal 123 HIR atau 147 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Kuasa ini biasanya digunakan untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara pengadilan. Contoh kasus: dalam perkara utang piutang, seorang pemberi kuasa memberikan surat kuasa kepada pengacaranya untuk mewakili dan mengajukan gugatan di pengadilan. Kuasa ini biasanya hanya untuk menangani perkara utang tersebut dan sesuai persyaratan pasal 123 HIR. Syarat kuasa. Pertama, identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa harus jelas dan lengkap seperti nama lengkap, pekerjaan, alamat, dan umur. Kedua, apa yang menjadi objek kuasa khusus tersebut. Hal ini menunjuk pada kekhususan kuasa tersebut. Yang ketiga, kuasa yang diberikan harus bersifat khusus. Artinya bahwa kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa dalam batas-batas tertentu. Hal-hal yang tidak disebut dalam kuasa penerima kuasa tidak berwenang untuk melakukannya. 4. Hak substitusi. Hal ini perlu juga diperhatikan, terutama apabila penerima kuasa berhalangan. Ia dapat melimpahkan kuasa itu pada pihak lain untuk menjaga jangan sampai kuasa yang diberikan tersebut macet. Yang kelima, dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini perlu untuk memudahkan dalam pelaksanaan kerja penerima kuasa tersebut. Selanjutnya, kewajiban, hak, dan para pihak. Yang pertama, kewajiban penerima kuasa. Dasar hukumnya pada pasal 1762, 1793, dan 1813 KUH Perdata. Penerima kuasa memiliki kewajiban sebagai berikut. A. Melaksanakan kuasa dengan itikat baik, harus bertindak jujur, hati-hati, dan sesuai kepentingan terbaik pemberi kuasa. Tidak boleh menggunakan kuasa untuk keuntungan pribadi atau merugikan pemberi kuasa. Yang kedua, bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan. Hanya boleh melakukan perbuatan hukum yang tegas atau tersirat diizinkan dalam surat kuasa. Jika kuasa bersifat khusus, penerima kuasa tidak boleh melampaui tindakan yang disebutkan. Jika kuasa bersifat umum, kewenangan hanya sebatas pada perbuatan pengurusan, bukan pemilikan. Misalnya menjual tanpa izin khusus tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, bertanggung jawab atas tindakan yang melampaui kewenangan. Apabila penerima kuasa bertindak di luar batas kuasa, maka ia bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul bagi pemberi kuasa. Tindakan tersebut tidak mengikat pemberi kuasa, kecuali pemberi kuasa menyetujui. 2. Hak pemberi kuasa. Dasar hukum pasal 1814 KUH Perdata, pemberi kuasa memiliki hak-hak sebagai berikut. A. Berhak mencabut kuasa kapan saja atau pencabutan sepihak. Pada dasarnya, kuasa bersifat pribadi dan dapat dicabut kapan saja. Pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan penerima kuasa dan berlaku sejak pemberitahuan pencabutan diterima oleh penerima kuasa. B. Pengecualian. Kuasa tidak dapat dicabut dalam kondisi tertentu. Kuasa tidak dapat dicabut apabila 1. Diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan suatu perjanjian dengan pihak ketiga, misalnya dalam perjanjian kredit atau jual beli bersyarat. 2. Diberikan untuk kepentingan penerima kuasa atau pihak ketiga, pasal 1814 ayat 2 KUH Perdata. Dalam hal ini berlaku pasal 1337 perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas ditentukan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Artinya, apabila pencabutan kuasa dilakukan tanpa etikat baik atau merugikan pihak ketiga yang beretikat baik, maka pencabutan tersebut tidak sah dan dapat digugat secara hukum. Bentuk-bentuk kuasa di pengadilan perdata berdasarkan pasal 123 HIR dan pasal 147 RV. Kuasa di pengadilan harus diberikan secara tertulis, kecuali dalam hal tertentu diperbolehkan secara lisan di hadapan hakim. Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang pertama, kuasa lisan. Kuasa diberikan secara langsung di hadapan hakim oleh pemberi kuasa saat sidang berlangsung. Pernyataan tersebut dicatat oleh hakim dalam BAS yang memiliki
kekuatan pembuktian otentik. Yang kedua, kuasa dalam surat gugatan. Dalam surat gugatan atau jawaban, replik, serta duplik, para pihak berperkara dapat mencantumkan nama dan identitas kuasa hukum di bagian identitas para pihak. Namun, surat kuasa asli tetap wajib dilampirkan saat pendaftaran perkara. Yang ketiga, surat kuasa khusus dibuat secara tertulis, dapat berupa akta notaris, akta di depan panitera, dan akta di bawah tangan. Dan surat kuasa harus menyampaikan secara tegas tindakan hukum yang dikuasakannya. Surat kuasa adalah bukti tertulis pemberian kewenangan agar penerima kuasa dapat bertindak atas nama pemberi kuasa. Pertama, penting untuk keperluan administrasi dan beracara di pengadilan. Banyak tindakan pengadilan mensyaratkan kuasa tertulis untuk memenuhi ketentuan. Baik, yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk surat kuasa. Nah, bentuk-bentuk surat kuasa itu ada 3. Yang pertama itu ada akta di depan notaris. Nah, akta di depan notaris adalah akta yang dibuat di hadapan notaris dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kegunaannya untuk menjamin keabsahan dan memiliki kekuatan hukum tinggi. Dasar hukumnya ada di pasal 1868 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Nah, yang kedua itu ada akta di depan panitera. Akta di depan panitera adalah akta yang dibuat di hadapan panitera pengadilan untuk perkara perdata. Nah, akta ini bersifat otentik. Kegunaannya untuk memberikan kewenangan resmi bagi kuasa hukum untuk beracara di pengadilan. Dasar hukumnya ada di pasal 1869 KUH Perdata dan pasal 123 HIR. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ada akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa pejabat umum. Akta ini akan sah apabila memenuhi syarat formil, yaitu yang pertama, adanya tanda tangan, yang kedua, adanya materai, dan yang ketiga, isinya jelas. Nah, kegunaannya ini untuk urusan sederhana, seperti pengambilan dokumen atau kuasa perdata biasa. Dasar hukumnya ada di pasal 1874 KUH Perdata dan pasal 123 HIR. Berikut adalah contoh surat kuasa. Di bagian pertama ada judul, yaitu surat kuasa khusus lengkap dengan nomor surat. Yang kedua ada para pihak, ada pemberi kuasa dan penerima kuasa, lengkap dengan nama dan jabatan mereka. Yang ketiga ada perihal atau tujuan surat kuasa ini dibuat untuk apa. Yang keempat ada kewenangan penerima kuasa, memuat rincian kewenangan atau tindakan hukum yang boleh dilakukan penerima kuasa atas nama pemberi kuasa. Yang kelima ada hak substitusi, yaitu menjelaskan apakah penerima kuasa berhak menunjuk orang lain sebagai pengganti atau pelaksana kuasa. Yang terakhir ada tempat, tanggal, tanda tangan para pihak, dan materai. Petik mangga di depan kosan. Cakep. Cuci dulu supaya bersih. Cakep. Sepertinya sudah pada bosan. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.